Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky SK Mansur dengan NIM 13142350. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kemaritiman yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Novianti Dejafri SPD MPD. Baik, materi pertama yaitu pengertian kemaritiman. Istilah maritim berasal dari bahasa Inggris, yaitu maritime, yang berarti navigasi maritim atau nautical. Dan dari situ berasal istilah maritime power, yang berarti negara maritim atau negara lautan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim didefinisikan sebagai yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar maritim. Konsep dasar maritim dalam kemaritiman mencakup beberapa elemen kunci seperti peran laut, pelabuhan, dan perdagangan laut. Laut bukan hanya sebagai medium transportasi, tetapi juga laut sebagai sumber daya yang kaya, yang berperan penting dalam mendukung ekonomi global. Elemen utama dalam konsep kemaritiman. Yang pertama yaitu infrastruktur maritim. Yang kedua, hukum laut. Yang ketiga, keselamatan maritim. Yang keempat, ekonomi kelautan. Dan yang kelima, konservasi sumber daya laut. Lanjut, sejarah perkembangan kemaritiman di Indonesia dari masa ke masa. Sejarah perkembangan kemaritiman merupakan kisah panjang tentang bagaimana manusia memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi, sumber daya alam, dan medium interaksi budaya. Laut telah menjadi bagian dari integral dari peradaban manusia sejak zaman kuno. Dan perkembangan teknologi serta pemahaman manusia tentang laut telah mengubah dunia dalam berbagai aspek. Lanjut, zaman prasejarah dan kuno. Zaman prasejarah dan kuno dia terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan perahu kuno dan peradaban maritim kuno. Peradaban maritim kuno terbagi menjadi tiga, yaitu Yunani dan Romawi, jalur sutra maritim, bangsa Viking. Lanjut, zaman penjajahan abad ke-15 hingga ke-17. Dia ada ekspedisi Portugis, ada penemuan dunia baru, dan dominasi maritim Belanda dan Inggris. Yang keempat, dominasi maritim Belanda dan Inggris. Dia mencakup kapal uap, pembangunan terusan Suez, dan Panama. Yang ketiga, ada pelabuhan modern. Yang kelima, abad ke-20 hingga era modern. Perang dunia dan teknologi maritim, perkembangan kapal kontainer, krisis lingkungan laut, dan yang terakhir globalisasi dan perdagangan maritim. Lanjut ke peran kemaritiman dalam perkembangan ekonomi dan geopolitik global. A. Peran kemaritiman dalam perkembangan ekonomi global. Yang pertama yaitu jalur perdagangan internasional. Yang kedua, infrastruktur maritim. Yang ketiga, energi dan sumber daya. Yang keempat, pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagian B, peran kemaritiman dalam perkembangan geopolitik global. Yang pertama yaitu pengaruh kekuatan maritim. Yang kedua, kontrol jalur dan perdagangan. Yang ketiga, diplomasi maritim. Dan yang keempat, keamanan nasional dan regional.
Lanjut, perubahan teknologi mempengaruhi perkembangan kemaritiman. Perubahan teknologi telah memberikan dampak yang cukup dalam pada perkembangan kemaritiman, mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari efisiensi operasional hingga keamanan dan regulasi. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai pengaruh perubahan teknologi dalam kemaritiman, serta peran inovasi teknologi dan dampaknya terhadap hukum dan kebijakan maritim internasional. Yang pertama, pengaruh perubahan teknologi terhadap perkembangan kemaritiman. A. Teknologi navigasi dan komunikasi. Dia mencakup dua hal, yaitu sistem navigasi satelit dan sistem komunikasi modern. Bagian B. Teknologi otomasi dan digitalisasi. Dia mencakup dua hal, yaitu yang pertama, kapal otonom dan otomatisasi. Yang kedua, sistem manajemen kargo dan pelabuhan. Terus bagian C, teknologi energi dan lingkungan. Dia mencakup dua hal, yaitu energi terbarukan dan inovasi teknologi hijau. Yang kedua, peran inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan aktivitas kemaritiman. Bagian A, meningkatkan efisiensi, yaitu optimalisasi proses operasional. Yang kedua, optimasi rute. Bagian B, meningkatkan keamanan. Dia mencakup dua hal, yaitu sistem pemantauan dan deteksi. Yang kedua, keamanan fisik dan siber. Lanjut, yang ketiga, yaitu dampak perubahan teknologi pada hukum dan kebijakan maritim internasional. Bagian A, yaitu perubahan regulasi dan standar internasional. Ada pembaruan hukum maritim, peraturan lingkungan. Bagian B, yaitu kepatuhan dan pengawasan. Mencakup dua hal, yaitu peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Bagian C, pengembangan kebijakan, yaitu mencakup dua hal juga, kebijakan keamanan maritim, inovasi dan regulasi. Lanjut, masuk ke tantangan dan peluang dalam pengembangan kemaritiman di masa depan. Yang pertama, tantangan dalam pengembangan kemaritiman di masa depan. A. Isu lingkungan dan perubahan iklim. Populasi laut, perubahan iklim, peningkatan permukaan laut. Bagian B, keamanan dan stabilitas. Ada ancaman keamanan maritim, ada konflik teritorial. Bagian C, regulasi kepatuhan, ada standar dan regulasi baru, biaya kepatuhan. Dan bagian D, ketergantungan pada energi fosil. Dia ada konsumsi energi. Baik, yang nomor 2, peluang pengembangan kemaritiman di masa depan. Yang bagian A, inovasi teknologi dan efisiensi. Dia ada kapal otonom dan teknologi hijau. Bagian B, pembangunan infrastruktur. Dia mencakup pelabuhan pintar dan energi terbarukan. Bagian C, kebijakan dan regulasi proaktif. Dia mencakup kebijakan lingkungan dan kerjasama internasional. Bagian D, potensi ekonomi baru, pariwisata maritim, perikanan berkelanjutan. Nomor 3, dampak isu lingkungan dan perubahan iklim pada kebijakan kemaritiman. Bagian A, kebijakan adaptasi dan mitigasi. Dia mencakup dua hal, yaitu
pengelolaan risiko, dan regulasi emisi. Bagian B, pelindungan ekosistem laut, yaitu ada zona perlindungan dan restorasi ekosistem. Nomor 3, potensi kemaritiman dalam mengandung pembangunan berkelanjutan. Bagian A, kontribusi terhadap ekonomi hijau. Ia mencakup energi terbarukan laut dan praktik perikanan berkelanjutan. Bagian B, pengelolaan sumber daya alam. Ia mencakup eksplorasi berkelanjutan dan inovasi dalam pengelolaan limbah. Bagian C, pembangunan komunitas pesisir. Ia mencakup pengembangan pariwisata dan pendidikan dan kesadaran. Baik, itulah materi dari saya, dan di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Pengertian kemaritiman yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai maritime merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, termasuk navigasi pelayanan dan perdagangan laut. Dalam terminologi umum, kemaritiman sering diartikan secara sempit sebagai aktivitas di laut yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan. Namun, cakupan kemaritiman sebenarnya jauh lebih luas, mencakup seluruh ruangan dan wilayah, termasuk eksplorasi, eksploitasi sumber daya, serta jasa-jasa kelautan lainnya. Di Indonesia, meskipun memiliki potensi besar sebagai negara maritim, pemanfaatan laut secara maksimal belum sepenuhnya tercapai. Indonesia saat ini lebih tepat disebut dengan negara kelautan, yang lebih banyak memanfaatkan sumber daya laut dari segi fisik tanpa sepenuhnya mengoptimalkan potensi sebagai negara maritim. Baik, itulah sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dengan salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.